Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kalaulah kita mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat tersebut kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi terkadang manusia karena kurang syukur, terkadang perasaan Allah teh kurang memberi nikmat. Padahal kalau kita hitung sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai kita sedang tidurnya pun semua merupakan kenikmatan yang tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pikirkan. Di mana coba? Pernah nggak kita tinggal di satu tempat, satu keadaan, satu situasi kondisi yang nikmat Allah itu tidak ada? Tidak pernah saja. Sedang di meja makan, nikmat, betul? Sedang di kasur, nikmat, betul? Sedang di kursi, nikmat. Sedang di dapur, sedang di WC, sedang dimanapun nikmat dari Allah tidak pernah terputus, terhenti. Pantas, wajib bagi kita semua untuk selalu bersyukur, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita merasakan dan menyadari bahwa betapa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri bersama. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, berkorban untuk sampainya Islam kepada seluruh manusia. Dan alhamdulillah kita semua yang jauh dari tempat kelahiran beliau, jauh dari tempat turunnya wahyu, berkat perjuangan beliau kita semua bisa memahami agama Islam, bisa memeluk agama Islam. Ini adalah berkat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya wajib bagi kita untuk terus bersalawat kepada beliau sebanyak mungkin. Minimal ketika diucapkan nama beliau kita sambut dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam semoga tercurah kepada keluarganya yang telah membantu beliau dalam perjuangan, juga para sahabatnya dan juga kepada umatnya termasuk kita semua yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang keutamaan takwa.
Jadi sejak awal kita sedang membahas keutamaan atau keuntungan bagi orang-orang yang Saya ulang lagi, kenapa keutamaan, keuntungan orang bertakwa ini harus kita bahas? Supaya kita semua terdorong dan termotivasi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena memang biasanya sudah menjadi fitrah manusia, seseorang tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu ketika dia tidak mengetahui keuntungan dan keutamaan daripada sesuatu itu sendiri. Tapi kalau sudah dia paham tentang sesuatu itu sangat bermanfaat, sangat menguntungkan, biasanya dughulu pet nyawa gitu paribasa. Dia berani mengorbankan apapun yang penting mendapatkan hal tersebut. Inilah pentingnya kita memahami keuntungan, keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, supaya kita termotivasi terus mikir dari hari ke hari. Kita ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kenapa? Karena paham keuntungan-keuntungannya. Saya ulangi lagi mungkin ilustrasinya ya, mungkin ada yang baru dengar atau mungkin dibuka lagi. Saya kasih contoh orang yang sudah mengetahui keuntungan uang, keutamaan memiliki uang, keuntungan memiliki banyak uang, dengan orang yang belum paham tentang keuntungan keutamaan uang. Beda sikapnya. Contoh yang belum mengetahui keuntungan keutamaan uang, anak kecil usia setahun dikasih uang yang 2.000 sama yang 100.000, ada bedanya nggak di hadapannya? Nggak ada bedanya. Mungkin disobek-sobek. Kalau Bang Fauji dikasih yang abu-abu sama yang pink, oh beda, getarannya beda. Kalau disuruh milih nih, yang kanan abu-abu, yang kiri pink, saya kira ini mata dan hatinya pasti ke kiri gedenya. Walaupun nu kanan ge dua nanawenya cenah itu. Kartos coba bikin ke budak leutik, kasih ke anak kecil yang belum ngerti tentang keuntungan keutamaan memiliki uang. Gak ada bedanya, uang banyak, uang disobekin malah. Sama orang yang gak ngerti tentang keutamaan takwa, diajak takwa teh asa heureuy. Naon takwa? Nu penting mah duit we, kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah paham keuntungan dan keutamaan uang, jangankan dikasih, oge di tangan. Saya sudah sampaikan, sampai mata belek, sampai pinggang sakit, tuur leklok, sirah bodas, beruban, cari duit. Mikirin duit, dikejar. Kenapa? Karena dia sudah paham pentingnya uang. Kalau orang sudah paham pentingnya takwa, kajian belek, kajian nyeri lutut, apa dikejar, saya ingin jadi orang bertakwa, begitu. Nah mungkin kita sudah sedikit termotivasi ya. Kemarin sudah kita bahas poin yang pertama, keutamaan orang bertakwa adalah dijamin masuk, dijamin. Nah, kita sudah terbayang kalau orang, misalkan ada sebuah tempat wisata indah, mau dikasih, mau nggak kamu nih, indah di dalamnya kebun, kamu mau makan apa tinggal ambil semua buah-buahan ada di situ. Kira-kira dikasih itu mau? Orang bertakwa dikasih surga yang luasnya seluas langit dan masa nggak tergiur jadi orang bertakwa? Kamu kerja di saya sebulan berapa? 100 juta. Bang, 100 juta sebulan. Wah, opat ya. Takwa apa? Surga. Nah gitu. Nah, sudah itu. Kemudian poin yang kedua, keutamaan, keuntungan orang bertakwa apa? Dijauhkan dari siksa api. Di akhir itu tempat cuma dua. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak neraka, surga. Memang ada ashabul a'raf ya. Dalam surah Al-A'raf kan, ashabul a'raf itu cicingnya tengah-tengah, surga lain, neraka lain. Surga belum, ahli surga sih, tapi belum. Lila ngeliuk ke neraka nu belah kiri, curi, ya Allah, ulah dihijikan kasih itu gitu. Liuk ke kanan kana di surga, aduh, ayo gerak lebat, cina gitu. Ashabul a'raf, tapi ahli surga ujung.
Ada orang-orang yang bermasalah, orang anu kurang akal, rada gering secara lain gering naku pedah judi slot. Jadi gelo, judi slot sama lain di ashabul arab sama sabunar. Orang yang gila karena maksiat, ya apalah slot boleh, atau karena mabuk-mabukan jadi gila, ya itu mah suul khotimah. Tapi kalau yang ada kan dari kecil sampai itu jadi begitu, itu tempat. Nah, tapi nantinya ahli surga. Di sana tempat cuma ada dua, Bang Fauji, nya kerurang. Kalau kita nggak berpikir negeri akhirat, aduh, dunia yang hanya setitik debu dunia teh. Kesenangannya hanya setitik debu. Sementara akhirat yang kekal abadi, yang sungguh-sungguh kenikmatan hakiki tidak kita pikirkan. Sangat rugi, sangat rugi. Makanya kita beruntung, ini ada forum ini salah satunya. Kenapa? Dunianya kita cari siang-siang, ayo jadi penjahit. Ada yang jual bensin, gak kesini sekarang? Sian kasih gue, ada yang jual empe-empe. Abdi karesepna nu meuli nah. Dan jadi penjahit, nggak apa-apa, asal jangan jadi penjahat. Saya bilang penjahit boleh. Siang kita ngejar dunia, maghribnya ngaji, diisi lagi. Ngejar dunianya didasari dengan ngaji, dengan iman, dengan takwa, semuanya jadi amal soleh. Insya Allah jadi bekal menuju negeri akhirat. Tempat cuma dua, surga dan neraka. Orang bertakwa akan dijauhkan dari siksa api neraka dan dijamin masuk. Inilah kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Bukan banyak harta. Kang, kalau di dunia kita banyak yang berpikir, aduh saya pengen jadi orang kaya, pengen itu. Kan begitu ya. Memang normal sih manusia, wajar. Tapi kalau sampai melupakan akhirat, seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya, ini yang bahaya. Contohnya si Korun, saya sering sampaikan, silakan buka di dalam Quran surah Al-Qasas. Itu diceritakan bagaimana kunci-kunci harta benda si Korun itu sangat luar biasa. Kunci nanti berat-berat, lain kaos kunci orang segede cingir. Murag telengi teh eueuh. Si Korun kekayaannya. Tapi semua itu tidak ada artinya. Karena dia tidak berpikir akhirat. Ditagih zakat, diingetin zakat malah menghina kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah ditugas bumi untuk memakan, menelan Korun. Sudah begitu, coba kita lihat sekarang. Apa keadaan Korun? Kata Al-Quran, sedang menjerit-jerit ingin kembali ke alam dunia. Mau apa? Bukan mau harta, bukan. Farji'na na'mal sholihah. Tuh, farji'na, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Mau apa? Mau makan banyak, mau uang banyak. Bukan na'mal sholihah. Aku mau jadi orang bertakwa. Aku mau beramal soleh. Inna muqinun, karena sekarang aku yakin bahwa neraka itu ada, bahwa surga itu ada. Kata si Korun. Fir'aun juga demikian, Abu Jahal juga demikian, pengen dikembalikan lagi ke dunia. Nah kita sekarang yang sedang ada di dunia ini kesempatan, gak usah dipinta, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ada di dunia kene siate, buru-buru tobat. Kita alhamdulillah sampai detik ini Allah masih kasih umur. Untung teu kamari keur mabok orang teh. Mabok naonnya, mabok cinta man. Mabok cinta, mabok komer bareng. Untungnya ke kamari teu eling. Kemarin kita nggak eling-eling, alias teu eling gitu. Belum dicabut nyawa keur teu eling, Bang Madit. Kasih sayang Allah. Sekarang masih diberikan umur, yuk eling. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, keuntungan orang bertakwa dihapus segala dosa. Kita sudah tahu yang menyebabkan hidup susah itu dosa. Kenapa orang banyak yang stres? Ya loba dosa tuh. Allah janji orang yang banyak berbuat dosa itu hatinya akan gelap. Betul? Banyak hadis ulama juga menjelaskan bahayanya dosa itu hati jadi gelap. Orang gelap, namanya juga gelap, namanya sebulang bentor. Bahasa Sundanya apa sebulang bentor? Bahasa Indonesianya? Ya tolong sebulang bentor apa? Oh, sikut sana sikut sini, gak peduli halal, gak peduli haram. Yang penting aku senang. Hidupnya seperti binatang akhirnya.
Kalau orang sudah gelap. Nah, satabrang-tabrang begitu, atau sebulan bentor, bolehlah silakan. Kebak-kabak ya. Coba kan, coba kita pikirkan diri kita. Kalau kita nanti dicabut nyawa nanti malam sebelum tidur atau lagi tidur, apa jawaban kita di hadapan Allah? Sudahkah bertakwa? Oh belum, nah itu siapa diberi umur puluhan tahun. Nah kita jangot geus anu barodasan ge. Jeung eta. Siapa panon geus belek ge ningali tulisan ge geus kikieuan. Diletik-letik panon teh lain dibolotok. Eta huntu tadina lalucu keur budak mah geus kolot jadi hideung bari aruweuk saware. Teu sadar keneh astagfirullah. Artinya waktu geus lama. Allah sudah kasih waktu yang panjang. Kenapa kita gak berpikir kalau kita belum bertakwa? Mudah-mudahan proses dengan pengajian ini di tiap pekan kan ini ya. Saya lebih afdal kalau ada Ustadz Budi sebetulnya. Ini ada agak caweran. Apa caweran Indonesianya? Agak hambar. Kayak sayur asem uhat aseman. Oh. Tapi karena beliau ada tugas ke sana ya nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf tadi karena ada tamu jadi terlambat 8:30 baru. Mohon maaf kan. Kalau dimaafkan ya. Bukan saya nggak mau atau lalai, tapi karena ada halangan syar'i yang mendadak nggak direncanakan, tapi ada hal yang bahasa keren nama non meeting lain kepiting. Klien gerwasun tadi pas aya naon suka ya ampuni segala dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Itu aya yang bersih dosa macan takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha anjeun kudu takwa ka Allah. Haitsu ma kunta di mana wae aya. Jadi takwa teh lain di masjid wae pas keur nyekel tasbih di sorban baju takwa. Keur dilepis mah ulah takwanya. Aja dilepis. Takwa teh make sorban bisa jadi sebetulnya nu takwa teh nu teu make sorban malah. Tapi hatena zikir we matak teu bisa nilai jelema mah hari penampilan segala pan Pak Ustaz di sorban. Damai mah bisa aya korong gitu heula gitu. Jadi dimanapun kita berada itu peda ker di masjid takwa teh di luar masjid mah kajen baragaju gak bisa begitu. Itu makun tadi dimanapun kita berada. Terus wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dosa dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, harus selalu baik dengan siapapun kita. Cek paribasana jeung tukang bobok, tukang tarok, tukang morosotkeun boboko sok sing bager naon morosotkeun boboko nya maksudna namplokeun sangu maksudnya bisi aya nu can apaleun pan beun aya nu can apaleun nya aya sagigireun analin belah kanan lin morosotkeun boboko mah jadi kana sangu pikiranna teh. Cek paribasana panggih jeung nu kitu sing hade orang bertakwa. Bergaul yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bagaimana gaul yang baik? Memperlihatkan keislaman kita kepada mereka agar mereka tergiur oleh agama Islam. Dakwah bil hal. Nah, diampuni segala dosa. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat. Apa keuntungan dan keutamaan orang bertakwa akan sepada seorang karena takwa teh menitipkan ciri-ciri apa nangis ya Allah jadikan saya orang bertakwa karena tanpamu saya tidak akan bisa jadi orang bertakwa tolonglah saking kuhayangna tapi kengejerit maratan langit berang jeung peuting siang malam meminta kepada Allah ya Allah jadikan aku hambamu yang terbaik ya Allah. Kan kita juga kalau karena rezeki kan menisokna rezeki ya Allah. Tadi nasorana badak gitu rezeki jadi gitu.
Saking ku pengen eta nu rek nagih sapoe deui ya Allah, geus empot-empotan ngajerit ke Allah. Gak tahu nih minta takwa seperti itu apa enggak kita. Ayo kita koreksi diri. Mungkin dina sujud, ya Allah, jadikan seorang bertakwa. Tolong ya, karena nggak bisa takwa tanpa pertolongan. Harus seperti itu. Poin yang keempat, keuntungan orang bertakwa kita bisa lihat di dalam Quran surah At-Talaq. At-Talaq ayat 2. Biarin, udah ada nih Om Sultan. Coba di situ ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia Allah akan memberikan jalan keluar baginya, bagi orang bertakwa tersebut. Yaj'al lahu makhraja, akan memberikan baginya jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup. Kan? Bukankah ini keuntungan bagi orang bertakwa? Saya mau tanya, ini bapak-bapak, akang-akang yang hadir di sini punya masalah enggak? Banyak. Karena memang hidup adalah masalah. Ada yang masalahnya hayang kawin. Ya memang benar ya. Ada yang punya masalahnya hayang kawin deui. Ada itu. Make deui eta mah. Kan eta ge masalah. Hayang duit teu boga, pamajikan ngambek. Imah ngontrak keneh, dahar ge isuk teu, sore dahar, sore teu isuk. Ada yang punya masalah ekonomi. Agak hutang ya Allah, ngadu atet pikeun diajarkeun bonna teh di dieu ya Allah, tingali bon abdi ya Allah. Semoga dilunaskan. Saya cek anu dinya mah embung rugi yang dibayar. Ada yang urusan kesehatan, gering we dina hirup. Berbagai permasalahan. Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Tentu kita sangat mengharapkan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Saya yakin yang punya masalah pengen nikah, ingin solusi terbaik. Apa solusinya yang nikah? Calon jodoh. Calona menurutnya. Calona ayah, kudu boga gawe. Banyak pokoknya. Ada orang yang pengen nikah, contohnya Om Sultan. Ini kan masalahnya jadi banyak. Tina hayang nikah kudu boga duit, jadi kudu mikiran gawe. Semoga duit kudu neangan jodoh saha yang daekeun ka saya. Nya ini 70 tahun mah. Geus anu daekeun ke heula cocok teu ieu yang adat istiadat agama jeung wah pokoknya jadi masalah semua. Ternyata hidup ini beribu berjuta masalah. Karaos urang beres ieu aya ieu, beres ieu aya ieu. Aya suami istri baik, anak suami istri baik, tetangga baik, angin gede, hujan, banjir, gempa, pokoknya masalah kumpul. Betul? Nah, kalaulah kita tidak menjadi orang yang bertakwa, akankah ada solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi bersama? Moal aya. Bahkan Allah berjanji akan memberikan masalah-masalah yang menjadi beban bagi hidupnya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia menghadapi masalah-masalah dalam hidup, maka masalahnya itu akan menjadi siksa bagi diri. Jangankan masalah-masalah yang pahit, masalah yang manis, kan masalah itu ada masalah yang manis. Masalah yang manis sekalipun bagi orang yang tidak bertakwa akan berubah menjadi masalah yang pahit. Contoh,
Orang yang tidak bertakwa punya anak. Kadang-kadang anaknya akan menjerumuskan orang tuanya dalam kesengsaraan. Karena tidak bertakwa. Harta. Orang tidak bertakwa memiliki banyak harta. Hartanya itu akan menjadi beban, terasa berat bagi dirinya. Makanya banyak orang yang stres karena banyak harta. Bahkan ada orang yang bunuh diri padahal sudah kaya. Ini membuktikan dalil Quran. Allah berfirman orang-orang munafik, anaknya dan hartanya akan menjadi siksa. Itu Quran. Padahal anak dan harta adalah permasalahan manis. Punya anak seneng nggak? Seneng. Buah hati, nggak lagi buah hati. Tapi kalau tidak bertakwa, anak akan menjadi siksa. Harta, punya harta enak nggak? Enak. Tapi kata Allah, orang yang tidak bertakwa bahkan munafik dalam keimanannya, hartanya akan menjadi siksa. Bagaimana sih harta jadi siksa? Lihat, banyak sekarang yang orang yang kaya tapi stres. Saya sering sampaikan, dah kudu nama salah stres teh iya atuh. Dari mah duit lagi hari ipis sih nanti apalah di duitnya ipis kan ya? Ipis udah banyak kandal sih batako kan? Iji ge meureunna ngaganyel di loketan teh duh. Naon Kang ieu kandal duit. Kenapa bapak-bapak ikhwan gak stres? Insya Allah karena punya iman dan saya yakin nih, ini juga nih banyak kahayang nu terlaksana itu. Termasuk punten sepuh ya, Kang Wahyu. Sigana teh seueurnya nu terlaksana mangnya, itu hayang nama kieu tapi dah aduh kumaha tuh. Banyak kita ini tidak mampu boleh dikatakan hidup di bawah rata-rata. Tapi kenapa tidak stres? Karena punya iman dan punya takwa insya Allah. Nah, orang yang bertakwa sekalipun masalahnya pahit akan membawa kepada kenikmatan. Kenapa? Dia akan lebih yakin kepada Allah ketika diuji pahit, dikasih masalah yang pahit, dia akan kembali kepada Allah, bahkan lebih yakin. Saya yakin Allah lebih menyayangi diri saya daripada saya sendiri. Apapun masalah nanti Allah yang akan berikan jalan keluar. Itu jadi nikmat. Diberikan harta sedikit. Kenapa nggak stres? Karena jadi nikmat. Yakin sama Allah, saya yakin Allah nggak mungkin membiarkan saya. Jangankan saya sudah mampu berusaha, jadi penjahit, jadi pedagang, jadi pegawai dan lain sebagainya. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pemberi rizki. Ketika saya belum mampu berbuat apapun, bisa hirup. Kapan? Ketika baru lahir ke alam. Bisa apa kita lahir ke alam dunia Bang Pauji? Apa langsung Bang Pauji tegas bisa ngajait gitu? Karena gebor aja, pada ngajait. Mana nu jago dagang, ujuk-ujuk jago nyeun PMP-nya Bang Madit. Pas dilahirkan kita nggak mampu apa-apa. Digulang gaper, apa gulang gaper bahasa Indonesianya? Dibolak-balik sama orang tua. Nggak mampu apa-apa, jangankan untuk mencari rezeki, membuka mata aja belum becus, belum bisa, laras kan? Jangankan bawa uang buat mau lahir ke alam dunia di jero beuteung bawa berapa miliarnya, nggak bawa seperak pun. Tapi lihat kasih sayang, Rahman Rahimnya Allah, adilnya Allah, kubra ke alam dunia, teu mawa nanaon hirup mah. Makanya orang beriman akan bekerja kerasnya. Kenapa? Jangankan setelah diberikan kemampuan, tenaga, otak. Gak mampu apa-apa saja Allah sudah ngasih. Yang penting kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Punya tangan, punya kaki, punya pemikiran. Semua digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Rezeki akan datang. Jalan keluar dalam kehidupan akan dimudahkan. Dan kita kalau nggak dibantu sama Allah untuk memutuskan atau mencari solusi suatu masalah, kita tidak akan bisa mencari solusi sekecil apa. Rasulullah seperti itu. Mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil apapun tanpa pertolongan.
Apalagi banyak masalahnya. Tadinya pengen nikah jadi banyak. Jadi harus, aduh saya usaha apa? Masalah ini, usaha jodoh nadi dan seterusnya. Yang sudah punya istri, punya anak juga masalah deui. Sekolah anak kemana, di mana duitna. Anak hiji gelieur sanes mang. 2 nambah kalieur, 3 nambah kalieur. Tapi bagi orang bertakwa insya Allah kalieur nate jadi amal soleh. Karena selalu dibarengi ku syariat. Selalu Allah dibawa dalam setiap aktivitasnya orang bertakwa. Mengurus anak bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jadikan amal soleh bagiku ya. Mengurus istri, mengurus harta, mengurus apapun Allah dibawa jadi amal soleh. Tapi kalau nggak ada Allahnya, nyalirnya capek, wah nggak ada solusi. Banyak anak yang menyusahkan orang tua, jadi anak nubara gajul. Di dunia orang tua nyeri hati, ruksak nama baikna kusabab anak-anak. Balik ke akhirat anak nyurungkeun kana neraka, menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka karena tidak mau bertakwa. Hati-hati. Masalah semuanya, masalah anak, masalah istri, masalah harta, masalah kehidupan, semua masalah. Maka dari itu kita harus benar-benar paham bahwa kita ini butuh jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik buat permasalahan-permasalahan kita. Selain Allah tidak ada yang bisa. Makanya tidak ada solusi buat kita. Yuk. Terus bertakwa dan bertakwa. Wusikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepadaku dan kepada kalian untuk terus bertakwa kepada Allah. Kenapa? Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Jalan keluarnya sangat baik. Mungkin orang bertakwa juga punya solusi, tapi belum tentu baik. Dalam hidupnya ada anaknya sakit, dokter, ada duitnya ada, belum tentu baik. Di hadapan Allah nggak jadi amal saleh. Nah itu keuntungan yang keempat. Jadi keuntungan bertakwa itu luar biasa. Ini kan keuntungan dunia ya. Yang tadi lebih kepada ukhrawi, yang ini duniawi. Dimudahkan segala urusan hidup, urusan di mana? Urusan di dunia ini. Belum nanti di akhirat ditambah. Apalagi sekarang ya urusan ekonomi ini. Ekonomi sekarang ini luar biasa. Ada yang tadinya punya kerjaan jadi nganggur. Sampai-sampai karena nganggur gak ada kerja sama istri jadi cerai. Anak jadi korban. Ini masalah. Kan ayat takdirnya hakikat mah. Tapi lahirnya orang harus berpikir bagaimana caranya supaya ada solusi takwa. Gak ada solusi orang yang hilang kerjaan gimana solusinya? Berarti ke Allah. Kalau nggak kembali kepada Allah akan sulit cari pekerjaan. Tapi kalau kembali kepada Allah walaupun kata manusia susah nggak bisa susah bagi Allah nggak ada yang susah. Nah, kalau orang kembali kepada Allah akan kelihatan mudah. Jam salah kan cekap aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan poin yang keempat nih menjadi motivasi buat kita juga untuk menjadi orang yang bertakwa. Sehingga insya Allah kita melangkah hidup itu akan terasa happy, indah. Hidupnya indah. Asal kita benar jadi orang bertakwa. Sekalipun dalam keadaan susah tadi, orang bertakwa akan merasakan keindahan dalam kesusahan. Saya sering kasih contoh. Ada orang yang lagi dalam keadaan sakit tapi bunga. Teka. Ayah, contohnya naon tukang tinju. Barerenyo ge. Gesek ngagoler ge bunga we. Laras? Buktina bunga naon geus ngagoler ge dadayak dagan hayang mangtung deui hayang. Lahiriahnya dia sakit tapi hatinya tetap punya semangat. Nu main bola. Terus pencrot mah deh. Pencrot apa? Sudah cedera diganti sama pelatih, marah sama pelatih. Dah mainan geus butut pencrot. Capek fisik tapi di dalamnya
wah semangat, indah, nikmat main bola. Nah, kita jangan kalah sama yang main-main begitu. Bertakwa kepada Allah ini urusan ibadah, bukan urusan main-main. Masa eleh kudu main bola, capek tapi bisa nikmat. Orang bertakwa capek takwa tapi bisa nikmat. Capek diuji oleh Allah tapi bisa nikmat. Kenapa? Karena punya rasa cinta. Kasah ke Allah. Insyaallah nanti kita bahas selanjutnya poin yang ke-5. Masih dalam surah At-Tolak, sehingga mudah-mudahan kita punya semangat terus. Banyak merenung sendiri. Ya Allah, jadikan takwa abdi. Anak istri abdi, bojo abdi, turunan abdi sadaya. Semua jadikanlah kami orang bertakwa seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama. Yang salah tentu datang dari kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.